Cukup dengan menggunakan media telur ini, bacakan ini, tunggu hasilnya. Tidak butuh waktu berhari-hari. Mungkin pada saat sedang diproses, saat berproses pengobatan, di jam itu, di saat itulah si pasien akan merasakan yang sakit itu ada perubahan yang sangat luar biasa. Nah, artinya apa? Tidak lama lagi, biasanya setelah itu akan dinyatakan sembuh atau sehat kembali. Itu yang perlu digarisbawahi, ya. Jadi bisa digunakan untuk penyakit medis dan non medis. Terus yang kedua, setelah saudara-saudara melakukan ini atau mempraktekkan ini, jangan pernah lupa saudaraku. Sepulangnya dari tempat pasien atau mengobati orang tersebut, setelah kita pulang, ambil air garam 1 genggam, letakkan di mangkok, diberi atau dikasih air hangat-hangat kuku, ya. Air hangat, ya, hangatnya hangat kuku gitu ya. Kira-kira 1 gelas. Kemudian basuh kedua tanganmu dengan air garam itu supaya apa? Supaya penyakit atau energi negatif yang sudah kalian hisap tadi, yang sudah kalian keluarkan tadi, tidak menyerang diri kita sendiri. Artinya supaya tidak terkontaminasi atau menular. Ya, dengan begitu energi negatif yang sudah kita keluarkan itu tidak berimbas kepada diri kita sendiri. Ini yang sering salah terjadi. Setelah mengobati orang pulang, pasiennya sembuh, dianya sakit. Nah, ini kesalahan dari si juru sembuhnya itu sendiri. Nah, artinya dengan dicuci, dinetralisir dengan media garam dan air hangat kuku tadi, itu insya Allah energinya akan putus sampai di situ dan tidak akan berimbas kepada kita selama-lamanya. Selamat mencoba, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini. Tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya dan juga tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, tak lupa juga seperti biasanya, Gusli selalu mengajak kepada seluruh saudara-saudaraku dimanapun saja berada, untuk terlebih dahulu marilah kita sampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana telah sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah dan sahabat jalan surga dimanapun saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tema yang akan Gusli sampaikan adalah tentang pengijazahan langsung dari Gusli, yaitu metode pengobatan untuk penyakit medis dan non medis jenis apapun hanya cukup dengan menggunakan media telur ayam. Jadi seperti yang sudah insya Allah dengan amalan atau metode ini dari praktek hasil kisah nyata atau histori yang sering Gusli lakukan dari beberapa pasien, baik itu tingkat penyakitnya yang masih baru, yang sedang maupun yang sudah parah sekalipun, alhamdulillah tingkat keberhasilannya 90% rata-rata berhasil, ya. Artinya selama ini metode seperti ini Gusli yang melakukan diberikan untuk si pasien. Nah, untuk saat ini alhamdulillah sebagai bentuk ucapan terima kasih Gusli kepada seluruh saudara-saudaraku semuanya, terutama untuk yang baru hadir, yang baru bergabung ataupun yang sudah lama bergabung di sini. Hari ini bertepatan dengan tanggal ini, Gusli akan mengijazahkan amalan ini. Mohon sekiranya amalan ini bisa diterima dengan baik
dan nantinya bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin saat ini sedang membutuhkan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, di mana kita tentunya sebagai hamba Allah atau umatnya Rasulullah ingin menjadi seorang hamba yang mulia, ya. Seperti yang apa yang sudah disampaikan oleh beliau, semulia-mulia umatku itu adalah yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, artinya jika di sini kita ingin menjadi makhluk Allah, umatnya Rasulullah yang mulia, ya kita harus berbuat kebaikan, berbagi kebaikan kepada sesama. Berbagi kebaikan itu pada hakikatnya tidak harus semata-mata dengan uang, harta benda dan sebagainya. Sebuah doa, ya, sebuah nasihat itu pun adalah suatu bentuk ibadah dan amal kebaikan. Namun pada versi kali ini, Gus Li sudah niatkan untuk mengijazahkan satu buah amalan ilmu ini. Jadi artinya siapapun yang mendengarkan, siapapun yang menerima, siapapun yang menonton video ini, bersyukur pada Allah SWT, amalan ini Gus Li nyatakan sah, sudah menjadi hak milik kalian. Dan sedikit saran dari Abah Gus Li, jika nantinya kalau bisa menjadi juru sembuh yang handal, yang luar biasa, jangan hal seperti ini untuk dibisniskan. Artinya kalau ada orang sakit, bantu. Jangan harus ditarget, ya, dibanderol dengan mahar sekian, mahar sekian. Ikhlaskan saja, berbuat saja kebaikan. Teksnya berikanlah kepada sesama manusia, dan yakinlah pada saatnya nanti giftsnya itu akan turun dari Allah, ya. Paham itu, ya. Baiklah kaum muslimin rahimahullah yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, perlu Gus Li garis bawahi, karena ini sifatnya, bentuknya adalah suatu pengijazahan khusus langsung dari seorang Gus Li kepada saudaraku semuanya. Siapapun yang mau menerima ijazah ini, terutama untuk saudara-saudaraku yang saat ini kebetulan mampir di channel Jalan Surga ini, menemukan video ini, atau yang baru bergabung di channel ini, mohon dengan keikhlasan hatinya sebagai penebusnya, Gus Li minta supaya lebih afdol, lebih berkah dan lebih absah nantinya. Ijazah ini Gus Li serahkan dengan cara menebusnya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian berikan like, komentar yang positif, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media apapun. Agar apa? Agar dengan begitu channel Jalan Surga ini semakin bisa bertumbuh kembang menjadi besar dan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang saat ini belum melihat atau menonton video-video yang sudah Gus Li upload di YouTube ini, ya. Artinya di sini sebagai bentuk absahannya supaya lebih abdul, lebih sah, silahkan Gus Li berikan waktu terlebih dahulu sebelum pengijazahan. Tolong tekan tombol subscribe, like, dan nanti berikan komentar, tuliskan hobi itu, tuliskan hajatnya, insya Allah akan Gus Li aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga bisa apa yang menjadi hajat saudaraku segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk menghemat waktu seperti apa yang sudah Gus Li sampaikan tadi, di sini temanya adalah media telur ayam yang bisa untuk mengobati segala macam penyakit baik medis maupun non medis, ya. Nanti cara praktiknya begini saudaraku. Sebelum saudaraku melakukan praktek ini, siapkan dulu telur ayam. Nah, telur ayam ini ada dua versi. Telur ayam yang biasa dijual di toko-toko, di warung dan sebagainya, itu telur biasa ayam merah, ya. Tapi kalau menurut saran Abah Gus Li, lebih bagusnya telur ayam kampung. Cari atau beli sampai ketemu. Syukur-syukur itu yang paling bagus, telur ayam yang pertama kali dikeluarkan oleh sang induk. Tapi kalau tidak ada ya sudah, telur ayam kampung biasa, yang penting bentuknya telur ayam kampung, itu nilainya lebih bagus. Bagaimana dengan telur yang biasa Gus Li? Ya boleh saja, sah-sah saja. Di sini yang saya sampaikan adalah nilai plusnya atau kelebihannya. Akan lebih bagus punya nilai plus itu kalau menggunakan telur ayam kampung, ya, itu dipahami. Lalu untuk langkah berikutnya, jika saudara-saudaraku sudah menyiapkan telur ayam kampung tadi, silahkan berwudu terlebih dahulu, ya, bersuci dari hadas kecil maupun besar, ya, artinya membersihkan diri dari hadas kecil dan besar, ya, berwudu. Kemudian setelah itu duduk bersila menghadap kiblat, ya. Duduk bersila menghadap kiblat.
pegang telurnya tadi dengan tangan kanan, digenggam. Tapi hati-hati, nggak usah diremas, jangan sampai pecah. Cukup dipegang saja dengan tangan kita. Kemudian awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dekatkan telur tadi di depan mulut kita, kira-kira jaraknya ya 10 atau 20 cm atau kira-kira setengah jengkal lah ya di depan bibir kita. Begitu tangan kita mengepal, memegang telur, letakkan di depan mulut kita, jaraknya kira-kira 10 atau 15 atau 20 cm begitu ya. Kemudian setelah itu bacakan ini Ain Sin Qaf, Ain Sin Qaf, Ain Sin Qaf. Hanya 3 kata itu. Ingat, boleh dicatat, boleh diulang kembali nanti, mudah karena ini sangat pendek dan hanya 3 kata ya. Ain Sin Qaf ya, 3 ya. Baca itu, bacakan di telur tadi. Ain Sin Qaf, Ain Sin Qaf, Ain Sin Qaf. Itu berapa pembacaannya Gus? Akan lebih bagus kita saat membacanya itu menggunakan tasbih. Tasbih itu sekali putaran dari awal hingga ujung sampai ke kepalanya itu nilainya 100. 10 kali putaran tasbih atau 1000 kali diulang. Ain Sin Qaf 1, Ain Sin Qaf 2, Ain Sin Qaf 3, Ain Sin Qaf 4 dan seterusnya sampai bilangan 1000 ya. Jika sudah mencapai di angka 1000, lalu saudaraku ucapkan ini. Silahkan sekarang dicatat atau didengarkan baik-baik atau nanti direkam atau diulang kembali, diputar kembali supaya hafal ya. Setelah membaca Ain Sin Qaf tadi sebanyak 1000 kali, kemudian saudara-saudaraku wajib membacakan ini. Dekatkan telurnya, kalau tadi diameter atau jaraknya dari bibir kita itu sekitar 15 atau 20 cm, sekarang dekatkan menjadi 5 cm dari bibir kita atau mulut kita. Kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Robi, hamba mohon ridho dan ma'unahmu untuk telur ayam yang hamba tiup ini, jika nantinya hamba letakkan pada bagian tubuh si. Waktu di sini sebutkan nama si pasien itu siapa. Katakanlah Wati binti Usman contohnya. Atau kalau dia laki-laki, Budi binti Firman. Nah, gitu ya. Setelah disebutkan namanya, langsung dilanjutkan dengan la haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian tarik napas ya. Gitu, tahan sambil ucapkan dalam hatimu seraya mengucapkan Allah, 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 Allah. Hanya satu kata saja, Allah. Sampai kapan Gus? Sampai dirasa nafasnya tidak kuat lagi. Kalau sudah tidak kuat lagi menyebutkan Allah, Allah, Allah sambil menahan napas tadi, hembuskan napas dan tiupkan ke tepat pada bagian telur yang kita pegang tadi. Gitu ya. Kemudian kalau itu sudah dilakukan, suruh pasiennya baring. Kalau nggak bisa baring gimana? Duduk. Kalau nggak bisa duduk gimana? Berdiri. Banyak pilihan. Artinya dalam kondisi apapun boleh. Ya, mau kondisi duduk, kondisi baring, kondisi jongkok, kondisi berdiri silahkan saja. Tapi akan lebih bagus kondisinya baring dengan menghadap ke kiblat. Kemudian telur tadi letakkan pada bagian sakit. Contohnya misalnya yang sakit bagian mana? Gigi. Berarti letakkan pada gigi yang sakit. Tempelkan, ditekan sedikit sambil diputar-putar begitu. Terus apa yang harus kita ucapkan? Sambil kita menggosokkan telur tadi pada bagian yang sakit si pasien tadi, sambil mengucapkan dalam hati hasbunallah, 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 hasbunallah ya. Hasbunallah. Itu saja. Kalau bagian perut ya sudah, letakkan pada bagian perut. Sambil ditekan, digosok, diputar-putar pelan-pelan gitu. Berapa lama Gus? Kira-kira bisa dari 3 sampai 15 menit per satu titik pada bagian yang sakit. Ya. Ingat itu. Jadi dari 3 menit sampai 15 menit maksimalnya baru boleh dipindahkan ke tempat yang sakit lainnya. Nah, itu metode yang pertama.
Kemudian jangan lupa saudaraku, di saat kita pengobatan itu, dalam kita mempraktekkan itu, pikiran kita sebagai juru sembuhnya jangan kemana-mana, jangan ngalor ngidul memikirkan ini itu. Cukup membayangkan dalam pikiran kita apa yang ada, penyakit apa yang sekarang diderita oleh si pasien kita ini. Bayangkan saja terhisap oleh energi telur ini, dihisap atau disedot oleh telur ini. Bayangkan itu saja, dan kita hanya mengucapkan dalam hati hasbunallah, 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 begitu saja. Ya. Nah, jika sudah selesai, itu nanti telurnya diambil. Ya. Telurnya diambil, kemudian letakkan di atas atap. Intinya walaupun tidak di atas atap, minimal harus tidak boleh menyentuh lantai dan harus di luar rumah. Ya, misalnya di meja, tapi harus di luar supaya kena embun di malam hari. Artinya harus kita kena embun di malam hari, boleh di atas atap, di atas pagar, di atas genteng. Nah, silakan saja, dak dan sebagainya. Letakkan saja di situ. Nah, besok pagi-pagi saudaraku bisa ambil dan langsung kuburkan. Nah, di sini yang menariknya saudaraku. Kalau ingin memang benar saudaraku pengen membuktikan bagaimana reaksi dari telur yang sudah saudaraku isi dengan doa atau amalan tadi, apa hasil kerjanya? Silahkan dipecah, ya, dibelah tengah-tengahnya dilihat. Itu sering Gus Lim menemukan yang terjadi biasanya telur ini biasanya ada bulatan kuning tengahnya dibalut dengan warna yang seperti lendir putih itu ya. Tapi faktanya enggak. Setelah Gus Lim pecah, telur ini bercampur. Kuning dengan putih ini bercampur menjadi satu, seperti sudah diacak-acak. Ada juga pernah terjadi bahkan bercampur darah. Pada telur ini telur baru yang baru dikeluarkan tadi pagi, malamnya Gus dipakai, besoknya dia pecah. Suatu keanehan luar biasa. Kadang ada juga yang baunya tuh anyir atau amis. Amisnya luar biasa, bau busuk pada telur ini telur baru. Nah, itulah diantaranya adalah hasil dari energi-energi negatif yang sudah dihisap oleh telur ini tadi, ya. Dan ingat, telur yang sudah digunakan, yang sudah kita simpan di luar tadi, jangan sekali-kali dikonsumsi ya. Itu bisa berakibat fatal, berisiko. Karena apa? Telur ini sudah mengandung kandungan zat yang sifatnya mengandung energi negatif. Tidak akan bagus tidak baik untuk kesehatan tubuh. Jangan coba-coba. Antara dua pilihan, mau dikubur atau mau dibuang ke sungai atau mau dikubur lagi juga boleh, silahkan saja. Yang penting jangan dikonsumsi atau dimakan ya. Jadi diantaranya penyakit apa saja Gus yang bisa disembuhkan oleh media telur ini? Dengan media telur ini, jika nantinya ini digunakan untuk mengobati, bisa untuk menyembuhkan berbagai penyakit, baik itu penyakit medis maupun non medis. Yang non medisnya apa? Seperti santet, tenung, guna-guna, sihir, gendam dan sebagainya. Penyakit medisnya apa? Penyakit medisnya bisa asam urat, rematik, saraf, paru-paru, ginjal, stroke, kencing manis dan sebagainya. Lakukan secara istiqomah. Cukup dengan menggunakan media telur ini, bacakan ini, tunggu hasilnya. Tidak butuh waktu berhari-hari. Mungkin pada saat sedang diproses, saat berproses pengobatan, di jam itu, di saat itulah si pasien akan merasakan yang sakit itu ada perubahan yang sangat luar biasa. Nah, artinya apa? Tidak lama lagi, biasanya setelah itu akan dinyatakan sembuh atau sehat kembali. Itu yang perlu digarisbawahi, ya. Jadi bisa digunakan untuk penyakit medis dan non medis. Terus yang kedua, setelah saudara melakukan ini atau mempraktekkan ini, jangan pernah lupa saudaraku. Sepulangnya dari tempat pasien atau mengobati orang tersebut, setelah kita pulang, ambil air garam 1 genggam, letakkan di mangkok, diberi atau dikasih air hangat kuku. Ya. Air hangat, ya, hangatnya hangat kuku gitu ya. Kira-kira 1 gelas. Kemudian basuh kedua tanganmu dengan air garam itu supaya apa? Supaya penyakit atau energi negatif yang sudah kalian hisap tadi, yang sudah kalian keluarkan tadi, tidak menyerang diri kita sendiri, artinya supaya tidak terkontaminasi atau menular. Ya, dengan begitu energi negatif sudah kita keluarkan itu tidak berimbas kepada diri kita sendiri. Ini yang sering salah terjadi. Setelah mengobati orang pulang, pasiennya sembuh, dianya sakit. Nah, ini kesalahan dari si juru sembuhnya itu sendiri. Ya, artinya dengan dicuci, dinetralisir dengan media garam dan air hangat kuku tadi, itu insya Allah
energinya akan putus sampai di situ dan tidak akan berimbas kepada kita selama-lamanya. Selama mencoba, saudaraku. Jadi sepakta sudah pernah terjadi, baik itu dari serangan santet kalau dikirim paku, alhamdulillah di saat telurnya kita pecah dalamnya ada pakunya, itu fakta real dan nyata. Rambut beling pun pernah, darah pun pernah. Itu kalau non medis. Ya kalau medis mungkin biasanya akan terjadi prosesnya telur tadi berubah itu tadi, baunya busuk, merah kuning dan putihnya menyatu acak-acakan, seperti telur itu udah busuk, udah lama, udah waktunya membusuk kan, seperti itu. Nah, tapi tidak semua serta merta penyakit yang dikeluarkan dari energi si tubuh pasien tadi yang kita hisap dengan telur tadi itu adalah non medis ya. Di situ nanti ada petunjuk-petunjuknya, bisa membedakan medis dan non medis. Itu nggak perlu diributkan untuk si pasiennya, nggak perlu digembor-gemborkan juga. Artinya kalau sekarang pasien sakit, tugasmu mengobati ya. Dengan perantara kamulah nanti Allah akan mengijabah apa menjadi keinginan. Niatkan saja, mohon, minta kepada Allah. Kenapa? Karena sama-sama kita yakin ilmu dalam kehebatan, ilmu yang paling hebat di dunia itu adalah tidak ada tandingannya, adalah ilmu yakin. Kalau kamu yakin hanya kepada Allah, kamu yakin penyakit ini terjadi karena tentunya atas kehendak Allah dan hanya Allah lah yang bisa mengobatinya. Yakinkan itu, maka Allah akan mengaminkan atau Allah akan mengabulkan apa yang menjadi doamu. Insya Allah sembuh, sudah saudaraku. Gue rasa sudah paham ya. Nah, jadi sekali lagi, sebagai bentuk pengijazahannya ini sudah sah untuk saudaraku gunakan semuanya. Tapi dengan satu catatan, untuk lebih keabsahan, lebih abdolnya akan supaya menjadikan berkah, supaya bisa menyatu amalan ini dalam jiwa raga kalian semuanya. Silakan tekan tombol subscribe untuk bagi yang belum subscribe di channel Jalan Surga ini. Bagi yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, setelah itu silakan berikan like, komentar yang positif, dan tuliskan hobil tuh dan apa yang menjadi hajatnya. Nanti insya Allah akan Gus Ri aminkan, dan apa yang menjadi hajat saudaraku saat ini segera diijabah oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, silahkan bagikan video ini ke link media manapun sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sebarkan. Supaya apa? Supaya diantaranya kita adalah menjadi hamba Allah atau umat Rasulullah yang mulia karena berbagi kebaikan. Semoga setelah video didengar oleh siapapun bisa dipraktekkan dan bisa berguna atau bermanfaat untuk hamba Allah di luar sana yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan ya. Dengan seperti itu kita diantaranya sudah melakukan yang namanya ibadah sedekah ya, dengan berbagi ilmu tadi sebagian diantara sedekah. Dan ini adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW, junjungan kita ya. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada, gue rasa untuk pada kesempatan kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebih mohon dimaafkan jika ada salah tutur kata atau dalam ucapan, karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah ya. Sekali lagi mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Dan Gus Ri tak lupa juga mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak dan menonton video ini hingga selesai. Besar harapan Gus Ri setelah ini nanti diterima, dipraktekkan, digunakan di jalan yang kebaikan, bisa untuk bermanfaat menolong sesama hamba Allah yang saat ini sedang membutuhkan ya. Lebih sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.